wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, dan dari Dinas DKP, dan serta tamu undangan dan para tokoh yang ada di Sukatani. Di sini perkenalkan, nama saya Hifyaningsi. Saya dari Pokja 3, Kecamatan Tapos. Di samping saya Ibu Sustina dari PKK Kelurahan Sukatani, dan Bu Sustina juga pelaku bank sampah dan sudah mengadakan pemilahan ya Bu ya, buka bank sampah selama 1 tahun. Saya sendiri juga kebetulan karena saya di Pokja 3 dulu pernah dapat sosialisasi dari DKP dan dari BHLH di kecamatan. Saya juga membuka bank sampah. Sebelum saya mensosialisasikan ke kader-kader PKK, saya sendiri buka bank sampah di lingkungan perumahan saya. Saya tinggal di daerah Cimpaen di perumahan Persada Depok. Jadi saya udah sekitar setahun lebih ya. Alhamdulillah nasabah awalnya baru cuman pengurus aja 5 orang. Lama-lama setiap seminggu sekali kita buka bank sampah. Akhirnya bisa 15 dan pada akhirnya sekarang udah 60. Sebenarnya dari 60 nasabah itu masih kurang menurut saya, karena warga di sekitar komplek kami ada 300 kakak. Tapi yang mau memilah sampah dan menyetor ke bank sampah baru 70. Harapan kami insya Allah nanti dengan adanya dari pemerintah mensupport kegiatan kami bisa bertambah lagi. Insya Allah tahun depan ada kegiatan dari pemerintah. Selama setahun kami mengadakan pemilahan, jadi sampah-sampah, ada sampah organik ya. Kalau yang kader-kader PKK ini udah pada apal Bapak Ibu. Jadi ada sampah organik, sampah anorganik, dan yang satu lagi sampah B3. B3 itu bahan beracun dan berbahaya. Jadi kami hanya melakukan pemilahan yang anorganik. Kalau sampah organik, kalau saya sendiri pribadi, saya bikin kompos. Saya udah, waktu saya dapat pelatihan dari Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Distarkim, saya juga melaksanakan pembuatan kompos secara rumah tangga dengan cara komposter. Jadi saya cuman sederhana, sisa-sisa sampah organik saya tampung di kompos, tong komposnya. Itu sampai 3 bulan kayaknya, jadi kompos warna hitam itu 3 bulan. Jadi kita sedia tong-tong banyak di rumah. Di samping itu biar mengurangi nggak banyak tong, jadi saya di rumah juga bikin lubang biopori. Lubang biopori ada alat kayak alat bor itu ya Bapak Ibu. Kita bikin setiap setengah meter kita bikin satu lubang. Jadi kebetulan di rumah ada 10 lubang. Jadi ada 10 lubang di halaman depan. Kebetulan halaman depan ada cuman berapa ya, 3x3 meter, kita bikin bisa 4 lubang. Di belakang ada 2 lubang, samping rumah ada 6 lubang. Jadi alhamdulillah banyak. Jadi sisa-sisa sampah daun-daun, dan kebetulan Bapak Ibu kalau Pokja 3 itu benar-benar apa yang program pemerintah kalau dilaksanakan itu benar-benar kita untuk ketahanan pangan di rumah sendiri itu tercukupi. Dari kita menanam pohon seperti hatinya PKK ya Ibu kader, ini ada kader nggak? Hatinya PKK, kita halaman kita tanamin tanaman, kita petik hasilnya. Seperti di samping kan ada KRPL ya. Nah kayak gitu kita di rumah seperti itu. Nanti dari sampah-sampah daun yang ada di halaman itu masuknya ke biopori. Kebetulan di rumah juga ada pohon jambu, pohon tanaman keras, jadi banyak daun. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kalau saya tempat sampah saya kosong, nggak ada isinya. Akhirnya atasnya saya tutup pakai apa ya, kayak asbes. Atasnya saya kasih pot-pot kembang. Jadi saya nggak ada sampah. Tinggal sampah residu. Sampah residu itu apa ya? Tinggal yang nggak laku di bank sampah, kayak pembalut, tisu, bekas tisu kita kalau lagi flu itu kan
tisu, terus pampers. Kalau saya di rumah udah nggak ada balita, jadi paling pembalut sama kalau kita pakai beli ikan di tukang sayur, plastiknya Bu kita cuci, kita keringin, nanti kita ditimbang di bank sampah, laku itu. Jadi nggak ada yang terbuang. Kata orang-orang, kok sampai segitunya, paling berapa sih harganya? Kita nggak lihat profit harganya ya. Kalau dilihat harganya sangat murah ya Bu Nabi ya, cuman 200 perak kalau ditimbang sekilo. Tapi dari situ kita mengingat lagi, biasanya kita buang sampah yang kita buang itu Bapak Ibu menghasilkan uang. Saya udah merasakan selama setahun ya, saya kumpulin setiap minggu ke bank sampah. Setahun itu saya untuk beli daging pas lebaran saya gratis. Apa dengan gratis ya? Karena dari sampah Pak, biasanya kita buang, sampahnya kita buang. Karena ada bank sampah, uangnya kan ditabung tuh. Jangan berharap kita ngumpulin sampah harus banyak berkilo-kilo, enggak. Kita ada timbangan sampai 0,1, 0,2 itu dihitung, ada tabungannya. Dan ada Bu Ike nih di sini nih. Bu Ike tuh beliau adalah dulu asosiasi bank sampah. Saya juga dari beliau bergurunya Bu Ike. Beliau juga yang mengangkut sampah-sampah yang ada di bank sampah yang ada di Tapos. Jadi selama setahun itu kita omset kemarin ada sekitar 5 juta. Dengan nasabah cuma 50. Itu pun yang aktif hanya sekitar 20 orang. Yang 30 orang kadang nyetor, kadang enggak gitu. Yang rutin ada sekitar 20. Itu saya nggak apa-apa, sedikit, yang penting kita ibarat kata orang-orang apa ya, istiqomah ya, terus-terus. Yang penting kita untuk diri kita dan lingkungan, lama-lama tetangga lihat, Bu apaan itu, akhirnya pada nimbang gitu. Jadi kayak kertas-kertas yang udah nggak kepake, kita kan suka ada ya dari sekolah anak-anak dapat undangan. Kadang kan kita buang, buang. Kalau pemulung Pak nggak mau nerima karena udah basah, udah kotor, nggak mau ngambil. Harganya murah. Kalau di bank sampah